dengan energi bebas. Energi bebas ada dua macam sebenarnya, Gibbs sama Helmholtz. Bedanya apa? Ntar kita coba lihat. Maaf Pak, presensinya belum dibuka ya? Oh, iya, betul belum ya. Oke, ntar ya saya buka dulu. Akademik. Coba saya share screen dulu. Kelas Exxon. Ini daftar hadir. Kalian ada yang sudah didaftarkan vaksin atau belum? Ada yang udah? Belum. Belum Pak. Belum. Tapi bakal Pak. Bakal vaksin kayaknya. Rencananya kapan sih kalau kalian tuh kalau yang nasional kan sekarang kan TNI, Polri gitu kan, guru, dosen dan sebagainya gitu. Ya. Pak kayak PNS gitu Pak kalau sekarang dulu. Ya kan nggak enak juga kuliah online terus kan ya. Kalian nggak merasakan yang namanya gelap nyawang gitu kan, masuk ke Salman, apa namanya Sunken Court gitu. Agak jenuh juga Pak online Pak. Jadi zaman saya kuliah dulu tuh yang namanya kampus itu sampai subuh tuh masih banyak orang kegiatan gitu ya. Jadi kalau saya tengah malam jam 2 gitu laparan, saya ke Taman Sari itu masih banyak orang jualan. Sekarang udah enggak. Ketika saya sebelum pandemi pun tuh udah mulai berkurang banyak gitu. Jam 12 udah sepi gitu. Jadi zaman saya dulu tuh ramai banget kampus tuh. Jadi yang namanya mahasiswa nggak punya kosan itu nggak masalah, tinggal tidur di himpunan aja gitu. Oke, selesai buka. Oke, kemarin tuh sampai mana ya? Sampai jadi sebenarnya yang kerja kayak gini itu mana sih yang ini ya, yang ya kayak gini nih sebenarnya nggak termasuk dalam materi ya. Ini termodinamika statistik ini kalau di kimia itu mata kuliah S2 ya. Jadi bukan buat kalian gitu. Jadi terus yang menghitung seperti ini juga ini bukan buat konsumsi kalian ya. Cuma buat pengetahuan saja. Ini juga sama, ini mata kuliah tingkat 2 gitu ya. Ini Pak Rukman bikinnya semangat sekali bikin slide-nya, jadi materinya dalam sekali. Nah, ini juga sama ini ya. Ini juga buat wawasan kalian saja, tapi ini yang pasti ya. Jadi nilai entropi pada titik 0 Kelvin itu adalah entropi absolut pada zat gitu ya. Karena entropi pada 0 Kelvin itu untuk zat murni dan yang perfect itu dia adalah 0. Itu bunyi hukum ketiga dari termodinamika ya. Nah, kalau ini ntar pasti keluar di ujian, ngitung entropi, perubahan entropi molar standar. Ini pasti keluar. Dan hampir setiap tahun keluar soal seperti ini. Perhitungan seperti ini itu pasti keluar. Yang ini nggak akan keluar, seingat saya, harusnya ya. Ini juga nggak keluar di tingkat 2. Nah, oke, energi bebas. Jadi, hukum kedua termodinamika itu menyatakan bahwa reaksi yang spontan itu
adalah kalau entropi universe-nya meningkat. Jadi delta S alam semestanya lebih dari 0. Kalau dia delta S alam semestanya kurang dari 0, dia tidak spontan. Kalau delta S alam semesta sama dengan 0, dia kesetimbangan ya. Nah, tapi tadi yang saya bilang, delta S alam semesta itu kurang praktis. Karena apa? Delta S alam semesta itu adalah apa? Jumlah dari delta S sistem tambah delta S lingkungan. Biasanya kita fokusnya hanya ke sistem saja kan. Jadi ketika kita lihat di awal acuan-acuannya adalah berdasarkan pada sistem. Sistemnya mengeluarkan kalor atau menyerap kalor, sistemnya melakukan kerja atau menyerap kerja. Jadi yang dilihat sebagai acuan hanya sistem saja. Jadi kita harus membuat definisi baru, fungsi atau besaran baru yang hanya mengandung entropi dari sistemnya saja. Jadi kita bisa menghitung delta S alam semesta hanya dari entropi sistem. Nah, inilah yang namanya energi bebas Gibbs ya. Nah, definisinya gimana? G sama dengan H minus TS. Ini apa? H itu adalah entalpi ya. Entalpi. S adalah entropi. T adalah suhu absolut ya. Nah, ini kok nggak ada penurunannya? Oh, ini ada penurunannya. Nah, pada suhu dan tekanan tetap, kita punya persamaan seperti ini. Delta G sama dengan delta H minus T delta S. Ini dulu sudah kita bahas kan. Jadi, ketika delta H, delta G kurang dari 0, itu prosesnya akan spontan. Delta G sama dengan 0, dia berada dalam kesetimbangan. Kalau delta G lebih besar dari 0 atau positif, dia tidak spontan. Kenapa seperti ini? Nah, kita masuk ke sini. Ingat hukum kedua. Reaksi spontan kalau delta S alam semesta itu lebih besar dari 0. Sedangkan apa? Delta S alam semesta sama dengan delta S sistem tambah delta S lingkungan. Nah, delta S sama dengan Q reversible per T. Kalau delta H-nya sistemnya adalah proses sistem menyerap atau melepaskan kalor sebesar delta H, maka delta S sistem adalah delta H sistem per T, gitu ya. Sedangkan kalau sistem melepaskan kalor sebesar X atau delta H, maka lingkungan akan menyerap kalor dengan jumlah yang sama, betul nggak? Jadi misalkan ini sistem, dia melepaskan kalor Q, berarti delta H sistem kurang dari 0. Maka ini adalah lingkungan ya, ini adalah lingkungannya. Lingkungan menyerap kalor sebesar Q juga. Jadi delta H lingkungan, oke, saya katakanlah angkanya adalah, saya tulis sama dengan minus Q, maka delta lingkungan sama dengan plus Q. Jadi tanda delta S dari lingkungan terus berbalik dengan delta S dari sistem, gitu ya. Jadi kita bisa tulis delta S sistem ini bisa diukur, gitu ya, bisa diukur tergantung prosesnya bagaimana. Delta S lingkungan bisa kita tulis sebagai apa? Minus delta H sistem per T, lebih besar dari 0. Jadi kita punya delta S sistem minus delta H sistem per T itu lebih besar dari 0. Sekarang kalau kita kalikan dengan minus T, itu gimana? Kalau ada ketidaksamaan dikalikan minus, tandanya harus dibalik ya. Jadi T kali delta S
minus T delta S sistem ditambahkan delta H sistem kurang dari 0. Sampai sini bisa dipahami nggak? Jadi dari awal saya ulangi lagi, proses yang spontan itu adalah delta S alam semesta lebih dari 0, sedangkan delta S alam semesta adalah penjumlahan dari delta S sistem plus delta S lingkungan. Ini yang spontan ya. Spontan hukum 2. Delta S lingkungan bisa kita cari dari apa? Kalor yang diserap atau dilepaskan oleh lingkungan per T, gitu ya. Delta S sistem bisa kita ukur kan. Karena kenapa harus diganti? Karena delta S lingkungan ini apa? Dia ini susah diukur ya. Susah diukur. Nah, kemudian ketidaksamaan seperti ini kalau prosesnya spontan. Kemudian kita utak-atik persamaan ketidaksamaannya ya. Kalikan dua sisi dikalikan minus T. Kalau dikalikan minus T, maka tandanya dibalik ya. Jadi, T kali delta S sistem sama tambah delta H sistem kurang dari 0. Ini adalah syarat kalau reaksinya atau prosesnya spontan. Sedangkan kita di atas sudah belajar apa? Bahwa delta G sama dengan delta H minus T delta S. Jadi, kenapa kalau delta G-nya negatif reaksinya spontan? Itu adalah konsekuensi bahwa kalau delta G-nya negatif, maka entropi alam semestanya akan meningkat. Nah, sebaliknya kalau prosesnya tidak spontan, maka delta G-nya lebih besar dari 0. Jadi ini saya tulis apa? Plus. Ini saya tulis tambahan syaratnya lagi. Tambahannya adalah delta S alam semesta lebih besar dari 0. Ini delta S alam semesta sama dengan 0, ini adalah delta S alam semesta kurang dari 0. Gitu ya. Jadi ingat, hukum kedua menyatakan bahwa proses spontan adalah proses yang delta S alam semestanya lebih besar dari 0. Alam semesta lebih suka menjadi tidak teratur. Gitu ya. Saya save dulu biar nggak crash. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Oke. Nah, ini adalah efek delta H sama delta S sama delta T. Kita punya 4 kemungkinan. Apa saja? Delta H positif. Kasus pertama, delta H-nya negatif, delta S-nya positif. Artinya apa kalau kasusnya kayak gini? Nilai delta G akan selalu negatif ya. Karena apa? Ininya negatif, delta S-nya positif, maka T delta S nilainya negatif ya. Jadi nilai delta G selalu negatif pada semua suhu. Makanya reaksi yang delta H-nya negatif atau reaksi yang eksotermik dan perubahan entropinya positif itu akan selalu spontan pada suhu berapapun. Gitu ya. Jadi ini kasus yang pertama. Jadi delta H delta H negatif, saya tulis kurang dari 0, delta S lebih besar dari 0. Kasus kedua, ini delta H-nya positif. Delta S-nya negatif, kebalikannya. Akibatnya apa? Nilai delta G akan selalu positif pada semua suhu. Jadi pada saat suhu 0 pun dia akan positif. Jadi reaksi ini akan tidak spontan pada semua suhu. Jadi kalau mau kalian panasin, kalian dinginin, itu nggak akan mengubah kespontanan reaksi. Sama juga dengan reaksi ini. Ini kalau kalian panasin, kalian dinginkan, itu akan selalu spontan pada suhu berapapun. Kalau ini diubah suhunya akan selalu nggak spontan. Ini dua kasus pertama. Nah, kasus ketiga.
ini delta H-nya kurang dari 0, tapi delta S-nya kurang dari 0 juga. Artinya gimana? Delta G sama dengan akan gimana nilainya? Ininya negatif, tapi ini negatif. Jadi apa? Kita punya negatif tambah positif. Nah, kalau ada T, ini ada T di sini ya. Ada T kali sesuatu yang positif. Jadi, kapan reaksinya spontan? Kalau gimana? Kalau yang kasus ini? Kalau apa? Ya, lebih besar. T-nya kecil ya. T-nya kecil, ini harus kecil. Jadi, ini spontan kalau jika T rendah. Segimana rendah? Rendahnya itu adalah T kurang dari apa? Delta H per delta S. Tanda mutlaknya ya. Jadi ketika T-nya kurang dari delta H per delta S, maka akan spontan. Ketika T lebih dari nilai itu, maka dia akan tidak spontan. Nah, lawannya kasus yang ketiga adalah kasus yang keempat. Delta H-nya lebih besar dari 0, tapi delta S-nya lebih besar dari 0. Jadi suku yang pertama, ini adalah positif, minus T kali sesuatu yang positif. Jadi, kebalikannya, kalau di sini, kalau suhunya naik, maka nilai T kali delta S akan mengalahkan nilai delta H. Jadi, nilai ini, kalau ini akan spontan pada T tinggi. Segimana tinggi? T-nya harus lebih besar dari apa? Delta H per delta S. Gitu ya. Jadi, kasus pertama tadi, entalpinya negatif, reaksinya eksotermik, entropinya positif. Contoh reaksi dekomposisi. Jadi ini N2O menghasilkan 2N2 tambah O2. Mol gasnya bertambah, entropinya naik. Ini akan spontan pada semua suhu. Sebaliknya, reaksi yang endotermik, kemudian mol gasnya berkurang. Ini akan tidak spontan pada semua suhu. Kasus ketiga, reaksinya eksotermik, tapi entropinya turun. Delta S-nya negatif. Contoh reaksi apa? Proses pelelehan, ini pembekuan es ya, pembekuan es. Makanya kalian kalau pembekuan es, bisa spontan nggak pembekuan es pada suhu 25 derajat Celcius? Spontan nggak? Spontan nggak kalau es membeku pada 25 derajat Celcius? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Karena yang stabil pada suhu 25 adalah air ya, H2O liquid. Jadi makanya kalau kalian mau membekukan es secara spontan itu harus suhunya di bawah titik bekunya ya, 0 derajat Celcius gitu ya. Jadi minus berapa gitu itu pasti spontan. Sama juga dengan ini kasus yang keempat lawannya. Dia entalpinya positif atau endotermik, tapi dia menghasilkan molekul gas yang lebih banyak, entropinya positif. Sama juga. Ini penguapan air ya, penguapan air. Spontan nggak air menguap pada suhu 25 derajat Celcius? Nggak spontan kan, air menguap pada suhu, mendidih pada suhu 100 kan ya. Jadi kalau di atas 100 dia akan lebih spontan. Ketika T sama dengan 100, maka delta G-nya berapa nilainya? Berapa nilai delta G reaksi ini pada suhu 100 derajat Celcius? Kira-kira berapa nilainya? Nggak usah dihitung. Berapa nilainya? Ini akan nilainya 0 ya. Karena apa? Itulah proses kesetimbangan. Jadi nanti kalian coba lihat di data di tabel gitu ya, delta S-nya berapa. Ntar bisa dihitung
berapa nilai delta G-nya? Harusnya pada T sama dengan 100 derajat Celcius, delta G-nya sama dengan 0. Gitu ya. Oke, soal ini. Perubahan entropinya negatif atau positif? Ini? Yang ini? Oh, terus dulu reaksi mana? A2B, A2B, Negatif. jadi apa? Nah, negatif atau positif? Negatif. Negatif. Coba lihat. Ini ada berapa molekul? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 dong. Delta N gas berapa? Delta N gas sama dengan 10 kurangi 6. Sama dengan plus 4. Kalau mau gas bertambah, entropinya naik atau turun? Oke, ini asumsinya kita gas ini ya, ini gas ya, ini gas semua ya. Naik atau turun entropinya? Kalau delta N gasnya menambah, jadi delta S-nya akan atau nilainya positif. Ya. Jadi yang A itu yang merah ya. A2 tambah B2. Ada 6, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, B-nya ada 1, 2, 3, 4. Itu ya. Atau reaksinya gimana? Kalau disederhanakan, jadinya 3A2B jadi 3A2 tambah 2B2. Sama aja ya, delta N-nya kalau ini berapa? Delta N-nya 5 kurangi 3 sama dengan 2. Artinya apa? Reaksi ini menghasilkan lebih banyak gas, maka entropinya akan positif. Kalau seperti ini, delta H-nya dia endoterm. Delta H-nya artinya apa? Delta H nilainya positif juga kan. Dia akan spontannya kapan? Suhu tinggi atau suhu rendah? Ingat, delta G sama dengan delta H minus T delta S. Ininya positif, ininya positif. Kapan dia spontan? Kalau delta G-nya harus gimana? Kurang dari 0. Bagaimana biar dia kurang dari 0? T-nya harus? Rendah. T-nya harus rendah, Pak. Rendah. Rendahnya segimana? Segimana rendah T-nya? T kurang dari apa? Delta H per delta S. Ya. Jadi reaksi ini menghasilkan molekul gas lebih banyak, artinya apa? Entropinya positif, perubahan entropinya positif. Akibatnya apa? Karena delta H-nya positif, maka dia akan spontan saat suhunya bentar dulu. Nggak rendah dong, tinggi dong. Ya nggak sih? Ya nggak? Salah. Ya nggak sih? Delta H-nya positif, delta S-nya positif. Oh iya, Pak, tinggi. Tinggi kan ya? Salah ya, kebalik. Jadi biar delta G-nya negatif, maka dia harus tinggi ya suhunya. Titik lebih besar dari delta H per delta S ya, Pak? Oke. Gitu ya. Kalau saya mau ngebalik reaksi ini saya balik. Misalkan gimana jadinya? Jadi saya punya 3A2 tambah 2B2 jadi 3A2B. Kondisinya harus bagaimana? Biar dia spontan.
Bapak maaf mau tanya. Oh iya? Sebelum reaksinya ada 6B, tapi kenapa setelah reaksinya jadi 8B? Kenapa 8 ya? Jumlah B-nya. Jumlah B-nya, yang B itu yang mana sih? Yang A itu yang merah ya? Ya, Ini kan A, B kan ya? Berarti ini A2B kan satu ini kan? Kalau ini berarti apa molekulnya? Ini adalah molekul A2 kan? Ini adalah molekul apa? B2 kan? B2, Pak. Betul nggak? Jadi ada Betul. berapa nih? Ada 6 A2B. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 A2 tambah ada 1, 2, 3, 4. 4B2. 4 B2. Betul nggak? Setara reaksinya ya. Jadi A-nya 12 di sini, 12 di sini, B-nya 6 di sini. Oh iya, reaksinya nggak setara ya? Oh iya betul. Ini berarti reaksinya ada yang sisa ini, ada yang nggak setara nih reaksinya. Coba kita lihat. Benar nggak sih? 1, 2, 3, 4. Ya, tapi intinya adalah jumlah molnya bertambah ya. Jadi ini kalau setaranya gimana sih harusnya? Kalau setara harusnya dia A2B jadi A2 tambah setengah B2 ya. Harusnya kayak gitu ya. Ini kelebihan B2 yang nggak masalah. Tapi intinya apa? Jumlah mol gas yang ingin ditanyakan di sini adalah kalian bisa paham nggak perubahan mol gasnya negatif atau positif? Nah di sini dia di awal ada 6 molekul gas, di akhir ada total ada 10 gitu. Artinya apa? Jumlah mol gasnya bertambah gitu ya. Tapi artinya apa kalau jumlah molekul gasnya bertambah, perubahan entropinya akan positif. Karena kan kalau semakin banyak partikel gasnya dia semakin tidak teratur kan ya. Gitu ya. Ya ini terus kalau saya mau balik tadi gimana? Kalau saya mau balik reaksinya, oke saya tulis yang benar aja reaksinya deh. 3 ini jadi saya tulis yang benernya adalah ini harusnya hilang 1 ya. Jadi biar setara gitu. Iya betul ya. Ya. Ini 2, ini setengah 2, 1 ini. Itu ya. Nah, kalau saya balik reaksinya, gimana kondisinya agar reaksi ini spontan? Arah sebaliknya. Pertanyaannya, berapa delta H reaksi ini? Berapa delta H-nya kalau dibalik? Ini saya tulis delta H1 gitu ya, delta H1, delta H1, delta S1. Berapa nih delta H2? Kalau dibalik delta H-nya gimana? Negatif. Negatif. Minus delta H1. Delta S-nya gimana kalau dibalik? Gimana kalau dibalik? Negatif juga. Negatif juga. Minus delta S1. Karena apa? Kalau kalian hitung, di akhir ada 1 mol, di awal ada 1,5. Jadi deltanya berapa? 1 kurangi 1,5. Sama dengan minus 0,5 gitu ya. Berarti kalau delta N-nya negatif, entropinya bakal turun juga. Nah, sekarang delta S1 ini positif, berarti delta S2 negatif kan ya. Berarti delta H1 nilainya adalah negatif. Delta H2, delta S2 nilainya adalah negatif juga. Sekarang gimana kondisinya agar dia spontan? Tidak perlu ada kondisi khusus. Ada deh. T-nya harus rendah. T-nya harus rendah gitu ya. Jadi T harus rendah, sebenarnya rendah. T-nya harus kurang dari apa? Delta H per delta S ya.
Ini nilai absolut. Karena nilai absolut delta H1 itu sama dengan nilai absolut delta H2 ya. Jadi mau pakai 1, 2 sama aja kalau reaksi yang dibalik. Jadi sebenarnya kalian bisa langsung cepat aja. Kalau reaksi arah sebaliknya spontan pada suhu tinggi, maka reaksi majunya spontan pada suhu tinggi, maka reaksi kebalikannya akan spontan pada suhu rendah. Gitu. Kalau reaksi majunya spontan pada semua suhu, kayak yang kasus pertama tadi, maka kebalikannya tidak akan spontan pada semua suhu. Jadi contoh reaksi ini, reaksi yang ini spontan pada semua suhu kan ya, reaksi ini. Kalau saya balik reaksinya, 2N2 gas tambah O2 jadi 2NO, N2O, gas. Reaksi ini akan apa? Delta G-nya akan selalu positif pada semua suhu. Gitu ya. Karena apa? Delta H-nya nanti jadi positif, delta S-nya jadi negatif. Jadi kasus yang sebaliknya sebelahnya, gitu ya. Sama juga dengan reaksi ini. Kalau reaksinya saya balik, ini spontan pada semua suhu. Kenapa kalian ini kan apa? Ozon ya. Kenapa kenapa lubang ozon itu berkurang? Karena apa? Reaksi penguraian ozon jadi O2 ini adalah spontan. Makanya lubang ozon yang udah bolong dia susah untuk diperbaiki gitu ya. Jadi karena apa? Reaksi pembentukan ozon dari O2 itu adalah reaksi yang tidak spontan. Tapi penguraian ozonnya adalah spontan. Gitu ya. Makanya dulu banyak orang nggak boleh pakai CFC dan sebagainya itu karena itu juga gitu ya. Nah, delta G itu adalah fungsi keadaan. Jadi delta G, delta H, delta S adalah fungsi keadaan. Jadi perhitungannya sama kayak perhitungan apa? Delta H dan delta S. Jadi kalau kalian punya reaksi seperti ini, maka delta G reaksi dihitung dari apa? Delta G masing-masing reaktan dikurangi produk, dikalikan koefisien. Sama aja, gitu ya. Kemudian delta GF, delta G pembentukan standar untuk unsur bebas, nilainya sama kayak delta HF 0 pada keadaan standar. Jadi kalau kalian tanyain, kalian punya karbon ini dalam fasa intan, sama karbon fasa grafit. Mana yang delta GF-nya 0? Intan. Yang di alam yang standarnya mana? Yang di alam bebas. Grafit, Pak. Grafit ini yang kalau yang stabilnya adalah yang intan, harga intan nggak akan semahal itu. Ya. Jadi intan itu dia delta GF-nya adalah positif. Jadi proses dari grafit ke C intan, sebaliknya. Ya, intan. Saya balikin aja deh. Halnya aja deh, intan. Intan, delta G-nya ini lebih besar dari 0. Artinya apa? Kalau kalian punya intan, berubah jadi grafit, delta G-nya gimana? Negatif atau positif? Kalau grafit ya? Intan negatif. Artinya apa? Proses perubahan intan dari grafit spontan atau nggak spontan? Tidak spontan. Negatif. Kalau delta G-nya negatif. Oh iya, spontan berarti. Spontan ya. Jadi jangan balik ya. Pertanyaan saya, kalau ibu kalian atau saudara kalian atau yang ada yang punya intan, berubah nggak jadi grafit?
Kan prosesnya spontan kan? Kata delta G-nya negatif. Perubahan delta G-nya negatif. Harusnya spontan. Tapi kenyataannya kalau kalian punya intan berubah nggak jadi grafit? Jadi yang pakai buat pensil gitu. Enggak, Pak. Harusnya Enggak, spontan. Kenapa nggak? Kenapa nggak berubah? Kenapa coba? Ya, kenapa nggak berubah? Ada hubungannya dengan materi-materi sebelumnya. Saya kasih keyword. Strukturnya, karena strukturnya. Kan struktur semester kemarin. Enggak, materi yang kita bahas di semester ini. Sorry. Saya spesifikkan lagi. Ingat di awal, termodinamika hanya membahas reaksinya spontan atau nggak spontan. Dia nggak peduli berapa cepat atau lambat. Jadi apa? Proses perubahan intan jadi grafit itu spontan. Tapi dia nggak akan berubah karena apa? Kalian nggak ngamati perubahan karena apa? Ingat? Ini namanya apa ini? Energi aktivasinya sangat tinggi gitu, Pak. Energi aktivasinya, Pak. Jadi proses perubahan intan jadi grafit itu energi aktivasinya sangat tinggi. Jadi pada suhu kamar, kalian sampai punya anak cucu pun itu intan nggak akan berubah jadi grafit. Kenapa? Energi kinetik di suhu kamar itu nggak cukup, sangat jauh dari energi aktivasi. Jadi dia nggak akan berubah praktis. Gitu ya. Jadi itu perbedaan antara kinetika dengan termodinamika. Kalau termodinamika bisa atau enggak, kalau kinetika berapa cepat atau berapa lambat, gitu ya. Jadi dia bilang bisa berubah, tapi mungkin beribu-ribu tahun, berjuta tahun baru berubah dia gitu. Karena apa? Dia sangat lambat sekali prosesnya, apalagi pada suhu kamar gitu ya. Gitu. Nah, satu lagi, ini ada istilah yang mungkin penting kalian pelajari juga. Kalau reaksi delta H-nya negatif, namanya apa reaksinya? Eksotermik ya. Eksotermik. Kalau delta H-nya lebih besar dari 0, namanya endo ya. Kalau reaksi delta G-nya lebih kecil dari 0, namanya apa? Ya, dia spontan. Tapi ada istilahnya, namanya apa? Ada yang tahu? Namanya exergonic. Tulisan saya agak hancur. Sebentar, saya tulis yang agak lebar dikit. Kalau delta G-nya lebih kecil dari 0, reaksinya namanya exergonic. Itu namanya exergonic. Jadi, kalau delta G-nya lebih besar dari 0, namanya apa? Tebak aja. Analogi yang sederhana. Endergonic. Gitu. Siapa tahu ntar ditanyain di ujian gitu ya, istilahnya reaksinya endergonic, berarti dia tidak spontan gitu ya, delta G-nya lebih besar dari 0. Oke, tentang perhitungan delta G, jadi sama kayak delta H ya, jadi delta H reaksi itu dapat dari delta HF dari produk kurang reaktan, sama juga kalau delta G reaksi, delta GF produk dikurangi delta GF reaktan kali koefisien. Gitu ya. Tapi kalau kita udah ngitung delta H reaksi, kita bisa menghitung juga delta G reaksi dari apa? Delta H reaksi minus T kali delta S reaksi. Ingat, T harus dalam apa? Satuannya? Kelvin. Dan biasanya delta H ini dalam satuannya kilojoule per mol. Delta S dalam joule per mol Kelvin. Jadi hati-hati dengan satuan. Gitu ya. Nah, ini contoh
delta GF dari senyawa ya. Kita lihat H2 unsur bebas di alam. Delta GF-nya 0. N2 dia juga 0. Ya, ini kita lihat ya. Diamond, intan. Positif. Grafit dia bebas 0 gitu ya. Jadi grafit lebih stabil dibandingkan intan gitu ya. Tapi karena energi aktivasi proses transformasi dari intan jadi grafit, akibatnya kita tidak mengamati pada suhu kondisi normal intan berubah jadi grafit gitu ya. Oke. Nah, ini ada tanda bulat di atas, artinya apa? Ini tanda bulat ini artinya apa? Yang radikal bukan, Pak? Bukan. Kalau ini di sini artinya dia keadaan standar. Keadaan standar tuh suhunya apa namanya? Ada dua pendapat ya. Standar itu ada yang bilang 1 atm saja, atau pendapat kedua itu adalah 1 atm dan 25 derajat Celcius. Nah, kalau data di tabel-tabel itu umumnya mengacu pada yang ini. 1 atm, 25 derajat Celcius. Cuma kita bisa juga menghitung keadaan standar pada suhu lain. Jadi ini kondisinya 1 atm tapi T-nya bebas. Gitu ya. Ini 25 atau 298 Kelvin. Jadi kita bisa juga gini, asumsinya biasanya gini, kita mengasumsikan bahwa delta H dan delta S ini dua-duanya apa? Tidak berubah terhadap suhu. Jadi kita bisa pakai data delta H pada suhu 25 untuk menghitung pada suhu yang lain. Jadi nilainya nggak berubah. Ya. Jadi ini asumsi yang kita pakai saat TPB. Nah, kalau kita punya reaksi seperti ini, delta H reaksi adalah minus 187,78. Tentukan delta G reaksi tersebut pada suhu 25 derajat Celcius. Diketahui entropinya produk, entropinya oksigen, sama entropinya hidrogen. Segini. Pertama cari apa dulu? Ingat, delta G sama dengan delta H minus T delta S. Kalau kita mau cari delta G, kita harus cari apa dulu? Cari apa? Ini ya, Berarti delta S. delta S-nya dulu. Caranya gimana cari delta S reaksi? Ini satu R ya, biar reaksi ya. Delta H reaksi, delta S reaksi. Delta S reaksi sama dengan apa? Produk kurang reaktan kan? Jadi apa? Delta S standar dari H2O2 kali koefisiennya 1, ini udah setara ya? Udah setara ya? Oke. Dikurangi dalam kurung apa? Delta S dari siapa? H2 tambah delta S dari bukan delta S. Ini S ya. Sorry. Karena S nilainya absolut ya. Karena apa? Ingat, S pada 0 Kelvin sama dengan 0 ya. S dari apa? Tadi O2 ya. O2. Ini berapa nilainya? 109,6 dikurangi 205,2 tambah 130,7. Berapa dapatnya nih?
Minus 226,3, Pak. Satuannya apa? Joule per mol Kelvin. Nilainya minus masuk akal nggak? Masuk akal nggak dapat nilai minus? Iya Pak. Kenapa Iya. masuk akal? Delta N gasnya negatif. Negatif ini liquid, dia ada 2 molekul gas, jadi dia delta N gasnya negatif ya. Jadi dia lebih teratur produknya dibandingkan si reaktornya. Jadi negatif. Oke, masuk akal. Sekarang berapa delta G-nya? Masukin persamaan ini. Delta G sama dengan delta H minus T delta S. Ingat T-nya harus diubah ke apa? Kelvin ya. Kelvin. Coba dihitung berapa delta G-nya. Yang A, delta G, 0 reaksi sama dengan delta H minus T delta S reaksi. Ini sama dengan, berapa delta H-nya? Minus 187,78. Satuannya mau diubah kemana ini? Ke Joule per mol bukan, Pak? Biar sama kayak delta SR-nya. Oke, boleh. Kali 1000 ya berarti ya, kali 1000. Minus T-nya berapa? 298 dikalikan dengan minus 226,3. Hasilnya minus 120.342,6, Pak. Minus 100 berapa? 20.000. 120.342,6. 300 tadi agak putus soalnya, sorry. 300 berapa? 342,6, Pak. Ini joule per mol ya. Biasanya kalau energi delta G atau delta H itu satuannya dalam kilojoule per mol. Kalau diubah kilojoule gimana dapatnya? Minus 120,343 ya kilojoule per mol. Reaksinya spontan nggak pada suhu 25 derajat Celcius? Ini jawabannya apa? Spontan. Sekarang coba dihitung kalau suhu 50 yang C. Saat T sama dengan 50 derajat Celcius. Delta G sama dengan Hasilnya minus 114.685,1, Pak. Joule per mol. Ibu berapa kilojoule gitu ya, kilojoule per mol gitu ya. Ini masih spontan nggak? Masih. Spontan. Masih, Pak. Kalau saya tanya lagi, kapan dia nggak spontan? Pada T berapa dia nggak spontan?
Gimana caranya? Saat suhunya 600 derajat Celcius ke atas, Berapa? Suhunya berapa? T lebih besar dari berapa? 600 itu satuannya apa? Celcius. Jadi 600 berapa suhunya? 600 derajat Celcius. bulat ini. Saya dapatnya beda ya? Saya 556. 556 ya? Jadi dapatnya segitu 556 ya. 556 derajat Celcius. Gimana carinya? Jadi T-nya harus kita cari apa? Pertama. Jadi karena reaksinya delta H-nya negatif, eksotermik, delta S-nya negatif, maka dia akan spontan pada suhu rendah. Jadi kalau dia nggak spontannya pada suhu tinggi. Berarti T lebih besar dari apa? Delta H per delta S. Berapa nih nilainya? 187, tanda mutlak aja gitu ya, tanda mutlak, 0,78 kali 1000 per 26,3. Dapatnya berapa ini? Sekitar 829,78 Kelvin ya. Kalau diubah ke Celcius jadinya berapa? 556, berapa? 78 ya. 78 derajat Celcius. Jadi kalau kalian panasin sampai suhu di atas 500, dia akan tidak spontan ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain nggak tentang perhitungan delta G reaksi, delta S reaksi, dan perhitungan suhu mana dia spontan, mana dia nggak spontan? Kenapa bisa, Pak? Karena pengaruh suhu delta S-nya gimana ya? Bukannya kalau suhunya naik tuh harusnya reaksi menjadi lebih cepat gitu ya, Pak? Iya, cepat sama spontan itu dua hal yang berbeda. Jadi gini, ketika suhunya naik, betul energi kinetiknya dia tambah banyak bereaksi. Tapi termodinamika itu menentukan bahwa dia bisa atau enggak. Jadi gini, kalau kalian punya energi, diagram energi ya, ini delta G, gitu ya. Saya tuliskan ini sebagai diagram kayak gini. Kalau reaksinya, ini artinya apa kalau kayak gini reaksinya? Delta G-nya sama dengan beda. Sorry, bukan kayak gini. Jadi kayak gimana ya? Ilustrasinya agak sulit. Bentar. Gini, nah ini agak rumit juga nih alasannya. Kenapa kalau suhunya naik lebih cepat, betul, tapi di beberapa kasus gini, contohnya kayak ini nyambungnya nanti kestabilan. Jadi gini, beberapa senyawa itu tidak semuanya stabil pada suhu tinggi. Paham maksud saya? Jadi ada senyawa yang cuma stabil pada suhu tinggi, ada yang stabil pada suhu rendah. Jadi kalau kalian mempercepat menaikkan suhu, betul mempercepat reaksi. Tapi kalau suhunya itu di atas suhu kestabilan senyawa tersebut, senyawa terbentuk tapi dia terdekomposisi lagi. Gitu. Jadi contohnya kayak reaksi apa? Reaksi ini, pembentukan amonia. Dua gitu ya, NH3. Ini
reaksi. Ini harusnya 2 ya. Ini contohnya reaksi ini. Reaksi ini spontan pada suhu rendah. Tapi amonia itu pada suhu tinggi dia terdekomposisi lagi. Nah, tapi masalahnya adalah reaksi pada suhu rendah itu sangat lambat. Jadi orang gimana biar cepat naikin suhunya. Tapi nggak boleh tinggi-tinggi. Karena apa? Kalau ketinggian suhunya, amonia yang terbentuk dia terdekomposisi lagi. Betul, tambah cepat reaksinya. Tapi produknya nggak stabil di suhu itu gitu. Nah ini kasusnya seperti itu. Paham ya? Jadi dia hanya stabil pada suhu rendah saja. Itu makna fisis dari reaksi yang apa? Reaksi yang delta H-nya itu positif ya. Delta H-nya negatif, delta S-nya negatif. Jadi si senyawanya itu, si produknya hanya stabil pada suhu rendah. Kalau suhunya ketinggian, dia terdekomposisi. Makanya agar spontan, artinya apa? Reaksinya jalan ke arah kanan, produk yang terbentuk dia harus suhunya rendah. Gitu. Nah makanya jadi kita kalau belajar reaksi kimia itu nggak bisa lepas dari faktor 2, termodinamika dan kinetika. Karena apa? Termodinamika bilang dia stabil atau enggak, jalan atau enggak. Tapi kalau kinetika dia bilang lambat atau cepat. Nah, kadang-kadang pada suhu rendah dia sangat lambat, tapi produknya stabil, jalan. Tapi pada suhu tinggi produknya nggak stabil, meskipun reaksinya cepat. Jadi sama aja bohong ya. Kalau kalian bikin kasih suhu tinggi, produknya terbentuk, tapi dia terurai lagi, kan kalian nggak dapat produknya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami ya? Atau membingungkan? Bisa, Pak. Oke, sip. Ya, baguslah. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ada juga senyawa yang dia stabilnya pada suhu tinggi doang, gitu ya. Kalau suhunya diturunin dia berubah jadi senyawa lain. Itu ada kasus seperti itu juga ya. Jadi nah, ini juga coba nomor 10 dikerjain. Ini menarik juga soalnya. Ini isoktana itu apa? Ada yang tahu? Ini apa? Bensin ya. Ini komponen bensin. Kamu beli kopi gajah buat nanti bukan? Oke. Pertama, reaksinya gimana tuh persamaan reaksinya? Jadi C8 H18 tambah apa? 8O2. 8O2 jadi apa? 17O2. 17. Oke. Ini jadinya apa? C8CO2 plus 9H2O. 9H2O. Benar ya? Udah benar ya? Ini 16 tambah 9. Ini kan ganjil. Bentar lu. Ini 9 benar. Ini berapa nih? 16 ya? 16. Ini 9. Berapa jumlahnya? O-nya? 25. Ini masih salah nih. Berapa harusnya? Berapa O-nya harusnya? Koefisiennya? Ini 25/2 ya? Betul nggak? Saya salah itu nggak? Betul ya? Betul, Pak. Oh, betul ya. Jadi ya kayak gini ya. Pertama, jadi jangan sampai salah nyetain samaan reaksi ya. Karena apa? Delta G reaksi itu sebenarnya apa? Delta G produk kali koefisien kurangin delta G delta G produk kali koefisien kurangin delta G reaktan kali koefisien. Kalau koefisiennya salah ya salah lah ininya. Berapa delta G-nya? Coba dihitung sama dengan
Oh iya, jangan lupa apa? Jangan lupa fasanya ya. Ini dia fasanya liquid, ini gas, ini gas, ini gas. Berapa dapatnya? Oh, kayaknya ada delay ya. Baru muncul tulisannya ya? Atau enggak? Berapa nilainya delta G-nya? Negatif 314,3 kilojoule per mol. 314,3 kilojoule per mol. Negatif. Yang lainnya gimana? Kayaknya agak delay deh. Saya nulis sama saya ngomong agak ini. Coba ya saya pindah pakai ini deh. Biar nggak delay. Oke, sekarang gimana? Lancarkah atau udah muncul belum tulisannya? Halo. Apakah Sudah, Pak. Bisa sudah. ada 314 ya? Kok di HP saya nggak kelihatan ya? Oh, ya sudahlah. Kayaknya internet HP saya agak lelet. Oh, baru muncul. Oke. Nah, oke, ada jawaban lain nggak? Ada yang tidak sependapat dengan ini? Ini ngitungnya dari mana 314? Oh iya, Pak, lupa dikali koefisien. Nah, oke ya. Jadi ini salah ya. Jadi belum dikali koefisien. Oke. Ya, gimana dapatnya? Nilainya berapa?
Dapatnya negatif atau positif? Negatif, Pak. Berapa? Negatif? Negatif 4.935,9 kilojoule per mol. Oke, per mol. Ya, nilainya artinya apa? Kalau negatif dia spontan ya, jadi dia spontan. Masuk akal nggak dapatnya negatif? Kalau pembakaran biasanya delta H-nya negatif atau positif? Kan pembakaran kan ya, ada dibakar jadi CO2 sama 2O. Kalau pembakaran delta H-nya negatif atau positif? Positif. Negatif positif. Melepaskan atau menangkap kalor. Kamu kalau dibakar itu panas atau dingin rasanya? Pada kasih pembakaran. Melepas. Panas, Pak. Jadi pembakaran tuh dia melepaskan kalor, deltanya negatif. Reaksi ini delta S-nya negatif atau positif? Negatif. Negatif atau positif? Negatif atau positif? Delta N-nya berapa? Delta N gasnya? Sama dengan? 4,5. Plus ya, 4,5. Jadi delta S-nya harusnya positif. Ini akan apa? Selalu spontan ya, selalu spontan. Pertanyaan saya, kalau kalian punya bensin, di udara ada oksigen kan, kenapa nggak kebakar? Padahal dia delta G-nya negatif banget loh, itu gede banget nilainya. Kalau kalian punya bensin di botol atau di jerigen gitu, kenapa dia nggak kebakar? Tapi kalau ada api dikit aja, kebakar terus-menerus sampai dia habis. Kenapa seperti itu? Kira-kira kenapa? Kenapa kalau kalian punya bensin biasa saja, nggak ada apa-apain, dia nggak kebakar, begitu ada api dikit aja, percikan api dikit aja, dia kebakar dan terus sampai dia habis. Reaksinya nggak berhenti-berhenti sampai si bensinnya habis. Atau kalau misalkan bensinnya banyak dan itu bisa meledak. Seringnya ada kasus pom bensin meledak gitu ya. Kenapa seperti itu? Kenapa kira-kira? Fungsinya percikan api buat apa? Untuk mendapatkan suhu yang bisa bereaksi mungkin Pak. Soalnya kalau pada suhu kamar dia tidak bereaksi Pak. Jadi si percikan api itu untuk menginisiasi reaksi ya. Jadi kita nggak butuh. Jadi ada reaksi yang hanya butuh disentil dikit aja, dia langsung jalan. Jadi butuh energi aktivasinya nggak terlalu besar. Nah, atau kalau kasus ini, jadi ketika dia diinisiasi oleh percikan api, dia terjadi reaksi. Nah, panas yang dihasilkan dari reaksi yang terjadi itu dipakai untuk menginisiasi reaksi selanjutnya. Jadi makanya reaksinya kontinu terus sampai habis dia. Jadi kalau ada pembakaran tuh modelnya kayak gitu. Jadi reaksinya pertama diinisiasi oleh panas atau api gitu ya, tek gitu. Nah, setelah ada reaksi, dia menghasilkan panas kan ya, kalor ya. Nah, panas atau entropi reaksi yang dihasilkan itu dipakai untuk menginisiasi reaksi selanjutnya. Jadi reaksinya akan kontinu terus sampai habis, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Sama juga kayak reaksi peledakan, ya. Kalau kalian punya bom gitu gimana? Kan bom kan dia kalau nggak ada detonatornya dia nggak meledak kan ya. Jadi dikasih misalkan apa, percikan arus listrik atau apa gitu ya, tek meledak. Dia reaksi dari peledakan yang pertama itu dipakai untuk meledakkan menginisiasi reaksi-reaksi berikutnya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tetap reaksi itu butuh apa? Butuh energi untuk melampaui energi aktivasi gitu ya. Jadi makanya reaksi-reaksi pada suhu kamar itu biasanya lambat gitu ya, nggak cepat atau mungkin nggak berlangsung sama sekali karena apa? Energi kinetik dari molekul-molekul reaktannya
belum cukup untuk melampaui energi aktivasi gitu ya. Nah, tadi kita bilang untuk keadaan standar. Sekarang, bagaimana kalau keadaannya nggak standar? Kita punya delta G yang nggak ada bulat-bulatannya ya. Kalau ini yang standar, ini pada keadaan non standar. Pada kondisi standar tadi ingat apa? P-nya sama dengan 1 atmosfer. Nah, ada hubungan seperti ini. Delta G pada kondisi tidak standar sama dengan apa? Delta G pada kondisi standar ditambah RT kali ln Q. Ingat di bab sebelumnya Q itu apa? Q itu apa? Pas bab kesetimbangan. Kalau reaksinya seperti ini, QP sama dengan apa? QP sama dengan ayo, ada yang masih ingat? Baru kemarin loh. Ada KP sama QP. Kalau KP sama dengan apa? P parsial dari H2O pada saat kesetimbangan. Kalau QP gimana? H2O gas ya. Sama aja, P parsial H2O fasa gas, tapi pada apa? Pada saat kapan saja gitu ya. Jadi kalau kondisinya tidak pada keadaan standar, QP-nya tidak sama dengan 1 atm. Kalau pada keadaan standar, QP sama dengan 1 atm. Makanya apa? Pada keadaan standar, nilai delta G ini sama dengan apa? Delta G standar. Ketika kondisinya nggak sama dengan 1 atm, nilai ini akan tidak sama dengan 0. Akibatnya apa? Akibatnya nilai delta G-nya akan berbeda dengan delta G pada keadaan standar. Ya. Ini contohnya ketika kita punya penguapan air. Ya. Kalau air menguap pada kondisi standar itu pada suhu 100 derajat Celcius. Itu di atas 100 dia spontan kan ya. Kalau di bawah 100 dia nggak spontan. Nah, iya, jadi pada saat tekanan 1 atmosfer, suhu 25 derajat Celcius dia nggak spontan, delta G-nya positif. Nah, tapi kalau kalian punya air di jalan, dia akan selalu menguap. Karena apa? Karena kondisinya tidak standar, tekanannya berbeda dengan 1 atmosfer, gitu ya. Jadi seperti ini, ketika tekanannya 1 atmosfer, pada T sama dengan 25 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, P sama dengan 1 atm, delta G sama dengan positif di sini. Ketika tekanannya turun, ingat delta G sama dengan delta G0 tambah RT ln QP. Sama dengan apa? Delta G0 tambah RT ln pH2O. Kalau pH2O-nya lebih kecil dari 1, saat pH2O kurang dari 1, nilai ini akan negatif atau positif? Nilai RT ini akan negatif atau positif?
Gimana nilainya? Kalau pH2O-nya kurang dari 1, nilai ln P-nya akan negatif atau positif? Akan selalu negatif ya. Karena apa? Kalau logaritma sesuatu kurang dari 1, itu nilainya akan selalu negatif ya. Jadi akibatnya apa? Kita punya kompetisi. Delta G sama dengan delta G0 tambah RT ln pH2O. Nilai ini negatif, nilai ini positif. Kalau suhunya sama, kapan reaksinya bakal spontan? Kalau suhunya nggak berubah, kapan reaksinya bakal spontan? Kapan? Saat tekanan parsialnya lebih rendah lagi. Saat pH2O-nya sangat kecil, gitu ya. Sangat kecil dari 1 atm. Itulah makanya kenapa kalau kalian mau mendidihkan air pada suhu 25 derajat Celcius, kalian harus divakumin. Kalian pernah nggak ngelihat air menguap pada suhu kamar pada kondisi vakum? Saya pernah ya. Ya pernah kan ya. Jadi air suhu biasa masukin ke mana? Ke kotak yang kedap gitu ya, terus sambungin ke pompa vakum. Saat dipompa dia mulai ada gelembung-gelembung air yang gelembung-gelembung uap air yang keluar kan ya. Nah, itu saatnya dia pas dia karena tekanannya rendah dia mendidih dengan spontan. Gitu ya. Jadi itu hubungan antara delta G dan delta G standar dengan tekanan atau konsentrasi. Ini juga bisa diganti dengan apa? Dengan konsentrasi ya. Tapi kalau kita punya campuran antara ini contohnya tadi ya. Jadi saat suhunya 25, tekanannya 0,0313 atm, dia ada kesetimbangan. Saat tekanannya lebih kecil lagi, dia akan negatif ya. Jadi sampai 10⁻³ atm, dia akan menguap secara spontan. Oke. Jadi kalau kita punya transisi fasa, itu adalah proses yang reversible, kesetimbangan ya. Jadi contoh kalau kalian punya H2O liquid jadi H2O gas pada T sama dengan 100, itu delta G-nya akan sama dengan 0. Artinya apa? Ketika delta G sama dengan 0, delta H minus T delta S sama dengan 0. Atau T sama dengan apa? Delta H per delta S, atau delta S sama dengan delta H per T gitu ya. Ini pada saat transisi fasa. Ini transisi fasa. Transisi fasa. Contohnya apa? Pelelehan es, penguapan air, pengembunan uap air, penyubliman dan sebagainya gitu ya. Nah, ini contohnya. Penguapan ini entalpi penguapan BR2 adalah plus 31 kJ per mol. Perubahan entropinya plus 92,9 Joule per mol Kelvin. Hitung titik didih normal BR2. Artinya apa? Kalian mencari titik BR2 liquid, BR2 gas. Ini delta G-nya sama dengan 0. Berapa suhunya? Titik didih BR2 sama dengan
pakai yang tadi ya, delta titik transisi fasa sama dengan delta H per delta S. Berapa dapatnya? 92,9. Ada yang udah ngitung? Sama dengan 333 Kelvin. ini ya, 33 Kelvin atau berapa? Berapa Celsius ini? Minus 273. Jadi ini 60 derajat Celcius ya, kurang lebih kira-kira. Gitu ya. Ini hanya berlaku pada transisi fasa ya, jadi penguapan, pelelehan dan sebagainya. Nah, ini delta G dan kesetimbangan. Jadi nilai tetapan kesetimbangan dan delta G itu saling berhubungan. Jadi ingat, kita punya Q, kita punya K. Ini saat apa? Saat kapan saja. Ini saat perbandingan konsentrasi saat kesetimbangan ya, saat kesetimbangan. Saat Q sama dengan K, artinya apa? Ini ada dalam kesetimbangan. Kalau Q lebih besar dari K, artinya apa? Reaksi jalan kemana? Kiri. Kiri ya, jalan ke kiri. Ke kiri. Kalau Q kurang dari K, dia jalan ke kanan ya. Nah, kita sudah tahu tadi bahwa apa? Ada hubungan seperti ini kan ya. Pada saat kondisi tidak standar, delta G itu sama dengan delta G standar tambah RT ln Q. Ketika Q sama dengan K, artinya apa? Saat kesetimbangan, delta G-nya sama dengan 0 kan? Itu enggak saat kesetimbangan. Jadi ketika kesetimbangan, ini delta G sama dengan 0. Kita bisa masukkan ke sini. Delta G sama dengan 0, artinya apa? Kita ganti QP sama KP. Saat kesetimbangan, nilai delta G standar itu sama dengan minus RT kali ln KP. Ingat, hanya KP ya, bukan nggak bisa pakai KC ya. Jadi hanya KP. Jadi pakainya KP. Artinya apa? Ketika KP lebih besar dari 1, nilai delta G-nya akan negatif atau positif? Negatif. Negatif. Karena apa? Ln lebih dari 1 selalu positif kan ya, jadi nilainya negatif. Kalau KP-nya kurang dari 1, delta G-nya positif. Jadi reaksi yang KP-nya positif atau KP-nya besar, itu adalah reaksi yang spontan. Gitu ya. Sebaliknya, kalau reaksi yang KP-nya kecil, atau lebih kecil dari 1, maka itulah reaksi yang nggak spontan pada keadaan standar. Kalau reaksinya KP-nya sama dengan 1, maka pada keadaan standar dia sudah berada dalam kesetimbangan. Gitu ya, delta G sama dengan 0. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak tentang hubungan delta G dengan KP? Ini ya. Ini contohnya mana ya? Nah, ini oke lah. Contoh soalnya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Di kasus yang A, kalau delta G-nya 1,4 kJ per mol, mana yang pada kesetimbangan lebih banyak produk atau reaktan? Ingat,
kalau delta G sama dengan minus RT, delta G0 sama dengan minus RT ln KP. Kalau yang A, KP-nya negatif, kecil atau besar? Nilai KP-nya berapa? Kalau yang A, lebih besar atau lebih kecil dari 1? Besar. Lebih kecil. Kecil ya. Lebih kecil. Artinya apa kalau KP-nya lebih kecil dari 1? Mana yang dominan? Produk atau reaktan? Produk. Produk atau reaktan? KP sama dengan apa? Konsentrasi produk. Tekanan parsial produk bagi kalau KP-nya kurang dari 1 artinya apa? Dominan mana? Dominan reaktan ya. Reaktan. Kalau yang ini gimana kasusnya? KP. Lebih besar atau lebih kecil? Dari 1. Lebih kecil. 1. Jadi yang dominan apa? Reaktan ya. Tapi kalau saya tanyain KP yang A sama KP yang B, mana yang lebih besar? Tergantung suhu. Oke, pada suhu yang sama. Yang A. Yang A lebih besar ya. Karena dia lebih kecil ya. Sekarang kalau yang C, KP-nya gimana? Lebih dari 1. Bisa 1 ya, jelas ya. Berarti yang dominan adalah produknya ya. Produk lebih dominan dibandingkan reaktan. Oke, jadi nilai delta G kalau KP-nya positif, artinya apa? Produknya banyak, reaktannya dikit, itu nilai delta G-nya akan semakin negatif. Jadi kalau KP-nya sangat besar, 10 pangkat 20 itu delta G-nya kan sangat negatif ya. Sebaliknya kalau KP-nya sangat kecil, maka delta G-nya akan sangat positif. Oke ya. Oke. Yang nomor 2. Saya tulis lagi deh. Nah, ini biar nggak lupa. Biasanya nanti kalau di ujian ini dikasih rumusnya ya. Kalian nggak perlu ngapal. Ini dikasih terus apa lagi yang persamaan Arrhenius yang apa yang energi aktivasi dikasih persamaannya. Jadi nggak perlu ngapal. Yang A gimana? Kalau tekanan bertambah pada P tetap. Pada T tetap. KP-nya lebih dari 1, Pak. Apanya? KP-nya lebih dari 1. Satu lagi persamaannya. Delta G sama dengan delta G0 tambah RT ln QP. Gitu ya. KP-nya bebas saja. Yang tanyain apa? Adalah ininya ya, delta G-nya.
Atau gitu ya, coba saya lihat di sini. Kalau aja saya salah memahami soalnya. Maksudnya kayak gitu bukan ya? Kalau kata saya sih maksudnya kayak gitu ya, cari delta G-nya berapa ya? Delta G-nya kurang dari delta G0. Artinya apa? Restnya tambah spontan atau tambah nggak spontan? Tambah spontan. Tambah spontan ya. Nah, sekarang hubungkan dengan prinsip Le Chatelier. Kalau tekanan ditambah, kesetimbangan gesernya kemana reaksi ini? Kalau reaksi ini, Ke kanan. ini kok salah ya? Ini harusnya kenapa ada F di sini ya? Ini harusnya H ya? Oke, ini harusnya H ya. Nah, ya, si bingung kenapa ada floor di situ. Jadi kalau reaksi tekanan ditambah, dia akan bergeser ke arah mol gas yang paling kecil kan ya? Betul ya? Jadi dia akan lebih geser kemana? Ke kanan ya. Artinya apa kalau ke kanan? Produknya lebih banyak daripada reaktan. Betul nggak? Berarti QP akan apa? Lebih besar dari 1 kan ya? Betul nggak? Kalau produk lebih banyak daripada reaktan. Akibatnya apa? Reaksinya akan lebih spontan ya. Bergeser ke arah produk. Kalau suhunya nambah pada tekanan tetap, gimana? Nah, ini bergantung sama nilai KP-nya ya. Nilai KP-nya berapa ya? Nggak tahu kita nih. Coba saya cari dulu ya, nilai KP-nya berapa. Katakanlah kalau KP-nya lebih besar dari 1, artinya apa? Kalau suhunya naik, delta G akan semakin turun ya. Dari persamaan ini. Kalau delta G-nya T-nya naik, ininya akan turun. Jadi akan semakin spontan ya. Tapi kalau KP-nya dia negatif, kita naikin suhunya semakin nggak spontan ya. Nah, kenapa kalau ada cair sama padat dia nggak berpengaruh? Kenapa kalau cair sama padat dia nggak berpengaruh? Karena apa? Ingat pada saat kesetimbangan K itu sebenarnya apa? Konsentrasi atau tekanan parsial produk, aktivitas ya. Ini adalah aktivitas produk per aktivitas reaktan. Untuk liquid atau solid, aktivitas sama dengan 1 ya. Jadi dia nggak berpengaruh ya.
Jadi yang berpengaruh cuman kalau ada fasanya gas saja. Oke. Lanjut soal ini. Nah, ini soal seperti ini nih soalnya sering keluar kalau ujian. Kalau ujian offline gitu. Soalnya esai. Yang pertama, berapa delta G reaksinya? Coba dihitung. Berapa delta G-nya? Ini udah setara belum reaksinya? Coba kita lihat. Reaksinya itu CH46. Udah setara ya? Udah setara nih. Sama dengan minus 1,3 dikurangi dalam kurung minus 50,9 tambah minus 40. Berapa letaknya? Berapa? Ada yang udah ngitung? (142,09 kilojoule per mol). Positif ya? Iya. 42,09 kilojoule per mol. Berarti reaksinya spontan nggak? Enggak. Tidak spontan ya. Nilai Kp-nya berapa? Berarti apa? Persamaannya masih ingat? Gimana persamaannya? Delta G0 sama dengan apa? Minus RT on Kp. T-nya berapa di sini? Kalau nggak dibilang pakainya berapa suhunya? Karena dia pakainya
standar berarti pakainya berapa? T sama dengan 25 derajat Celcius ya, atau 298 Kelvin. Wow. Berapa nilai KP-nya? KP sama dengan berapa KP-nya? KP-nya bakal besar atau kecil? Kira-kira? Lebih kecil dari 1. Oke. Dapatnya berapa kalau udah ngitung? Tapi kecil banget, Pak. 1,24 Berapa? kali 10 pangkat min 25. Kali 10 pangkat minus 25. Masuk akal sebenarnya sih. Karena delta G-nya sangat positif kan. Ini kan dalam kilojoule per mol ya. Jadi gimana ngitungnya? Jadi pertama ngitung apa dulu? Ln Kp sama dengan delta G per Ft kan ya? Minus ya? Sama dengan gimana? Ini saya bikin halaman baru aja ya, biar halaman baru. New page after, saya save dulu. Semoga nggak crash. Oke, bagus. Jadi yang kan delta G 0 sama dengan 100 berapa tadi? 100
142,09 kan ya? 142,09 kilojoule per mol. Sedangkan ini sama dengan apa? Minus RT ln Kp. Berarti ln Kp sama dengan minus 142,09 kali 1000 ya, biar jadinya. R-nya pakai berapa? Pakai 8,314. 8,314 ya. Ini karena joule per mol Kelvin ya. Dikalikan dengan T-nya 298. Sama dengan berapa dapatnya? Negatif 57,35. 0,35. Maka KP-nya sama dengan apa? KP sama dengan E pangkat minus 57,35. Kalau dapatnya kecil masuk akal sih. 1,24 ya. 24 kali 10 pangkat minus 25. Artinya kalau kalian punya KP kayak gini, reaksinya, produknya ada atau enggak? Ada produknya atau enggak? Hitung di soal nomor D ya, soal nomor D. Kita loncat ke yang D aja. Yang C buat PR. Yang D, berapa tekanan gas hidrogen jika 2 atmosfer metana bereaksi dengan 1,1 atmosfer air? Ini di awal kan ya, jadi kalian punya CH4 pada kondisi gas, tambah H2O, fasanya gas, jadi CO tambah 3H2 kan ya. Ini KP sama dengan 1,24 kali 10 pangkat minus 25. Gimana cara ngerjainnya? Kalau di awal kalian punya berapa nih? Punya 2 sama 1,1. Ini 2 ATM, 1,1 ATM. Ini awalnya berapa yang bereaksi? Berapa yang bereaksi? Katakanlah minus X gitu ya. Kalau ini bereaksi sebesar X, maka ini bereaksi juga sebesar X juga. Terbentuk CO-nya berapa? Berapa CO-nya? X. X. H2-nya? Plus 3X. 3X ya. Saat kesetimbangan, ini ada X, ada 3X, ini ada 2 minus X, ini ada 1,1 minus X. Bagaimana ungkapan KP-nya? KP sama dengan apa? Kalau reaksinya kayak gini. Gimana ungkapan KP-nya? Step by step aja. Dari awal dulu. KP sama dengan gimana ungkapan KP? P parsial dari H2 pangkat berapa? 3 dikalikan P parsial dari CO per P parsial dari CH4 kalikan P parsial dari H2O. Ini sama dengan berapa? H2 3X kan ya? 3X pangkat 3 dikalikan X dibagi 2 minus X 1,1 minus X. Sama dengan berapa KP-nya? 1,24 kali 10 pangkat minus 25. Ini persamaannya persamaan pangkat 4. Gimana cara menyelesaikannya? Ya, terakhir sebelum kita selesaiin kuliah hari ini. Gimana cara menyelesaikannya? Persamaannya pangkat 4 kan? 3X pangkat 3, berarti 27X pangkat 3 dikalikan X, 27X pangkat 4 di atas. Gimana? Yuk, ada yang mau berpendapat? Gimana cara menyelesaikan persamaan ini? Kan kalkulator kalian cuma bisa persamaan pangkat 3 kan?
persamaannya pangkat 4 ini. Gimana? Boleh nggak saya pakai asumsi? Kalau KP-nya sangat kecil, artinya apa? Produknya ada atau enggak? Dikit atau banyak? Dikit. Produk dikit. Sedikit. Artinya apa? X-nya bakal besar atau kecil? X akan nilainya besar atau kecil? Kecil, Pak. Kecil. Artinya apa? Kalian boleh nggak mengasumsikan bahwa 2 kurang X itu mendekati 2 dan 1,1 kurang X mendekati 1,1. Ini boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Oke. Coba dihitung berapa nilai X-nya buat PR sekalian juga ya. Oke. Nanti dihitung minggu depan kita bahas lagi. Gitu ya. Oke. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.